Ini kita akan mengadakan sedikit diskusi ya, rekan-rekan semuanya. Kita akan membahas kerangka teori. Sebelumnya mari kita berdoa agar Tuhan memberikan kita kelancaran selama perkuliahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mahasiswa sekalian, terima kasih, terus semangat di dalam belajar ya. Hari ini di kelas riset proposal, Pak Daniel sengaja ingin memberikan sedikit penjelasan tentang kerangka teori. Apa itu kerangka teori? Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang teori belajar. Dalam teori belajar, kita mengenal beberapa pandangan-pandangan teoritis yang mewakili schools atau mazhab tertentu, seperti behaviorism, seperti teori perilaku, kemudian ada teori kognitif atau innatism, ada teori konstruktivism, ada teori humanism, dan ada sosiokultural teori. Nah, teori-teori itu seperti yang student sudah pelajari adalah pernyataan-pernyataan ya, teoritis, tentunya tidak hanya sekedar pernyataan tetapi didukung oleh kajian penelitian yang mendalam. Kalau kita sudah bicara penelitian, berarti kesimpulan atau pernyataan itu sudah melalui proses verifikasi, melalui proses uji, ya, dilakukan berkali-kali pengamatan sehingga pernyataan itu mewakili kesimpulan yang sahih dari berbagai macam situasi, lokasi, ya, dan waktu. Oleh karenanya, ketika kita berbicara tentang teori belajar, berarti teori itu pertama punya fungsi, pertama adalah menjelaskan. Ya, jadi ketika kita ingin mengetahui bagaimana siswa itu belajar atau bagaimana siswa itu memiliki perubahan perilaku, yang dimaksud perubahan perilaku adalah mampu menguasai apa yang diajarkan guru dari keadaan yang sebelumnya sama sekali tidak tahu. Itu prosesnya seperti apa. Nah, teori-teori itu menjelaskan, misalkan teori perilaku menjelaskan bahwa siswa dapat mengucapkan bahasa Mandarin dengan pengucapan yang tepat diperoleh melalui satu proses latihan yang berulang-ulang. Guru memberikan model dan memberikan koreksi bila siswa melakukan kesalahan. Guru senantiasa menjadi model yang ditiru. Dan proses ini ya, akhirnya diadopsi ya, kemampuan maksudnya ya, kemampuan itu kemudian diadopsi oleh siswa sehingga apa yang dianggap sebagai kemampuan berbicara atau mengucapkan bahasa Mandarin semata-mata merupakan satu kebiasaan ya yang diimitasi siswa terhadap guru ya. Nah, itu adalah pandangan teoritis yang menjelaskan bagaimana siswa belajar menguasai kompetensi ya. Nah, fungsi yang kedua adalah meramalkan teori itu ya, sehingga ketika unsur-unsur itu tidak dipenuhi, maka bisa diprediksikan kemampuan yang diharapkan tidak akan terjadi. Misalnya, ada hubungan yang erat antara latihan yang berulang-ulang, ada hubungan yang erat antara pemberian model yang tepat oleh guru itu dengan kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa Mandarin. Ya. Bila salah satu faktor itu tidak dipenuhi, maka bisa diprediksikan siswa tidak akan mampu memiliki kompetensi yang diharapkan. Misalnya, ya, guru tidak mampu menjadi model yang tepat.
atau guru tidak memberikan jadwal latihan yang berulang-ulang sehingga akhirnya berdampak kepada keterampilan siswa. Ya, jadi memprediksikan sesuatu yang akan terjadi di depan. Nah, student, hal ini sangat penting, ya, teori-teori ini di dalam kita menjalankan penelitian. Ya. Kenapa demikian? Oleh karena melalui teori inilah segala sesuatu memiliki dasar, memiliki justifikasi. Segala sesuatu yang dimaksud adalah penelitian kita. Ya, oke, saya share screen ya, student ya. Tadi sudah saya bagikan PowerPoint. Harapan saya student bisa juga melihatnya bersama-sama. Atau lain kali bisa mereview ya. Oke. Saya mulai dari awal ya student. Oke. Oops. Dan oke. Slideshow. Suara saya terdengar jelas? Student? Ya, terdengar, Pak. Baik, oke. Nah, hari ini kita akan fokus kepada satu topik, yaitu daftar pustaka. Ya, kajian pustaka maksud saya, bukan daftar pustaka. Daftar pustaka itu bagian terakhir dalam laporan, dalam bagian dari skripsi, ya. Tapi kajian pustaka. Pustaka itu adalah kumpulan dokumen yang berisi informasi ilmiah. Ya. Kajian itu artinya adalah proses untuk menelisik, mendalami dokumen-dokumen tersebut sehingga menjadi dokumen yang padat isi. Intinya seperti itu ya student. Nah, kenapa perlu ditelisik? Oleh karena melalui proses penelitian itu atau proses pendalaman itu bisa diketahui benang merahnya. Apa itu benang merah? Benang merah adalah keterkaitan konseptual ya antara satu konsep dengan konsep yang lain sehingga membuat satu bangunan teori yang mapan, yang established gitu student. Oke. Nah, biasanya hal ini terdapat pada bagian chapter 2 ya, bab 2 di dalam skripsi. Student, mohon diperhatikan pada saat membuat kajian pustaka, student harus pastikan hal yang berikut ini. Pertama, spesifik. Spesifik itu artinya hanya menyangkut topik yang ditulis saja. Seringkali yang terjadi adalah ketika menulis ada topik yang lain kadang yang tidak relevan juga ditulis. Oleh karena itu tolong selektif ya, cukup selektif. Fokus kepada topik yang dikaji. Kemudian jangan lupa juga untuk menetapkan kira-kira sumber-sumber data yang kajian teori tadi diambil dari mana ya. Kemudian nanti hal-hal yang sangat teknis seperti citation ya atau kutipan ya atau daftar pustaka itu perlu juga diperhatikan. Kemudian student juga tolong untuk menghindari singkatan-singkatan begitu ya. Ada kata yang mungkin dalam bahasa Inggris ya seringkali terjadi seperti itu. Kata doesn't, don't itu can gitu kan. Itu kan singkatan, jadi tidak boleh disingkat. Kalimatnya lugas, singkat ya. SPOK gitu ya kalau bahasa Indonesia. Itu student ya, jadi hal yang penting ketika menulis daftar pustaka. Nah, karena sifatnya adalah kumpulan dokumen, pertanyaannya selanjutnya adalah kira-kira dokumen mana yang cocok untuk jadikan daftar kajian pustaka. Ini ada macam-macam student ya. Saya sarankan dari jurnal, artikel-artikel di jurnal. Kenapa demikian? Oleh karena artikel ini menurut saya pribadi berisi satu
penyajian pemikiran yang tidak terlalu panjang, biasanya yang panjang menjadi lebih disederhanakan begitu. Meskipun untuk memahaminya juga tidak sesederhana seperti itu ya. Bisa dari buku, bisa dari skripsi dan lain sebagainya. Nah, saya rasa yang secondary itu pilihan ya. Tapi saya sarankan bisa melalui artikel-artikel di jurnal. Oke. Nah, saya lewati saja ya, student. Nah, kalau saya pribadi dan mungkin student juga bisa pakai ya, itu di database ERIC ya, database ERIC. Dan ada beberapa jurnalan yang lain yang publishernya sangat baik, yaitu Elsevier dan Sage ya. Nah, yang berikutnya itu Google Scholar. Saya kasih contoh ya, student. Misalkan saya mulai dari yang ERIC ya. Student cukup mengetik saja ERIC. Nanti dia akan keluar seperti itu. Ini ada ERIC. ERIC singkatan dari Education Resource Information Center. Ini kalau dibuka nanti akan keluar muncul seperti ini, student. Nah, seperti ini. Ya. Ini tampilan muka dari ERIC. Nah, ERIC itu apa? Ini database, student. Jadi banyak sekali artikel-artikel jurnal yang akan membantu student. Gimana carinya? Nah, di sini ada kolom, tinggal nanti diketik student ya. Misalkan di sini student, tapi bahasa Inggris ya student. Apa salah ya? Misalkan meneliti tentang strategi membaca, strategis ya. Nah, seperti itu. Diketik, nah kan muncul seperti ini student. Ya. Ini judul, ini judul ya. Sorry, ini judulnya. Oh, sorry. Nah, ini judul ya. Nah, ini judul. Nah, kemudian yang ini nama pengarang dan nama jurnalnya, ini tahunnya. Oke. Kadang ada, kalau perhatikan belakangan studentnya, kadang ada PDF-nya, kadang tidak. Ya. Oke, itu satu ERIC. Yang kedua itu Google Scholar. Google, kebetulan ini sudah terdeteksi istilah itu, Google Scholar, tinggal diklik. Nah, ini tujuannya. Misalkan reading comprehension misalkan ya. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi yang terkait reading comprehension. Ada yang PDF, ada yang tidak. Yang tidak biasanya hanya abstraknya saja. Ya. Kemudian ini, ya, ini bisa didapatkan artikelnya seperti itu. Biasanya tertulis PDF ya. Oke. Jadi saya kembali lagi. Jadi database-nya itu bisa ERIC, bisa Google Scholar ya. Nah, biasanya kalau Elsevier, Sage itu membayar. Ya bagus, tapi ya itu ya tidak bagusnya membayar itu. Baik, saya lanjutkan ya, student ya. Saya yakin bahwa student di sini punya topik-topik yang bagus ya. Saya rasa ingat ya, kemarin kita sudah bersama-sama membagikan topik yang akan diteliti. Nah, bagaimana kita bisa menyajikan kerangka teori yang baik? Bagaimana kita bisa membuat kajian pustaka yang baik? Saya berikan tips ya, student. Yang pertama, fokus pada topiknya student dulu, ya, atau judul atau yang menjadi apa yang mau diteliti. Nah, topik itu kan cukup luas ya, studentnya. Sebagai contoh ya, misalkan saya meneliti tentang kemampuan siswa di dalam membaca buku-buku teks akademik, gitu ya, melalui video di YouTube, misalkan seperti itu. Itu topik saya. Jadi kalau saya kemudian runtut kata kuncinya, tentu di sana akan muncul video
ya, kemampuan memahami buku-buku akademik. Nah, itu kata kunci. Sehingga kata kunci itu akan menuntun kita kepada pencarian artikel-artikel tadi yang terkait. Baru kemudian setelah terkumpul kita adakan kajian hasil dari dokumen yang kita kumpulkan dan kemudian nanti kita akan evaluasi. Intinya seperti itu saja, sangat mudah. Oke. Ingat ya bahwa menyusun kajian pustaka itu seperti ini sebetulnya, ada bagian-bagian yang sifatnya umum, introduction, ya, kemudian ada bagian-bagian yang sangat rinci, itu disebut body, baru kemudian ada bagian yang disebut conclusion, yaitu hal yang terkait, yang bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita tulis, seperti itu ya. Oke, ada bagian yang sifatnya umum, ya, itu introduction, ada bagian yang sangat spesifik, itu body, dan paragraf-paragraf yang terakhir ya di dalam kajian pustaka itu menyimpulkan seluruh apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Oke, masih ingat? Saya kasih contoh ya. Masih ingat tentang teori multimedia ini? Teori beban kognitif? Ayo, siapa yang bisa membantu saya? Ingat ya, ini ada dua ya student ya. Coba kita fokus di bagian yang pertama dulu ya. Yang di bagian atas. Baru nanti bagian yang di bawah. Kenapa saya kasih contoh ini? Tadi kan fokus penelitian saya adalah pemahaman siswa di dalam pemahaman siswa terhadap buku-buku teks akademik ya melalui video. Nah, gimana itu caranya? Nah, saya sengaja menggunakan teori beban kognitif ya untuk memberikan dasar teori bahwa kemampuan seseorang untuk memahami informasi itu sangat dipengaruhi oleh media informasi yang mereka terima, khususnya dalam hal ini adalah siswa ya. Kalau kita melihat gambar di atas itu semua akan terwakili, itu kemampuan itu. Di mana letaknya? Letaknya yaitu ya. Letaknya di sini. Saya coba kasih runtutan ya. Yang pertama. Di sini peran guru adalah menyajikan informasi. Nah, informasi yang disajikan guru itu secara singkat itu dibedakan menjadi dua hal, betul enggak? Yaitu yang bersifat tekstual, ya, bersifat tekstual dan bersifat audio. Bersifat tekstual, ya, tidak semata-mata hanya kalimat saja, hanya teks saja. Ya. Gambar itu juga sifatnya tekstual karena diterima oleh mata gambar ya. Oke. Nah, sementara yang sifatnya audio itu ya kata-kata, kalimat dan seterusnya itu diterima oleh telinga. Oke. Selanjutnya siswa ya atau ini mewakili manusia ya, secara umum ya. Siswa itu tidak semua apa yang dia dengar, tidak semua apa yang dia baca itu dia terima semuanya. Ya. Tidak. Oke. Kenapa demikian? Ya memang semua informasi yang saya sampaikan misalnya kepada kalian pada hari ini, kalian dengar ya. Kalian juga melihat betul enggak gambar yang saya sajikan. Tapi ketika saya tanya, pada slide kesekian kamu tahu enggak apa yang saya sampaikan? Ya, saya bicara apa? Nah, mungkin pertanyaan ini student agak kesulitan menjawab. Ya, karena ya itu tadi. Jadi ada proses seleksi suara, ada proses seleksi gambar selama proses transfer input informasi ini dari guru kepada siswa. Nah, bagaimana itu terjadi? Suara atau gambar atau teks yang akan diseleksi adalah satu cirinya, ya, itu selalu selaras dengan pengetahuan yang dipahami oleh siswa. Jadi kita tidak bisa menganggap siswa itu sebagai lembar kosong, tidak. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah
selalu guru ya itu tertantang untuk membangun satu keterkaitan antara informasi yang baru itu dengan informasi yang dikuasai siswa sebelumnya ya. Oke. Sehingga misalkan ketika student sebagai guru menjelaskan keanekaragaman pasar yang ada di China ya, di pasar di China misalkan ya, itu tidak akan sepenuhnya bisa dipahami ya, keragaman, kepernikan, keunikan pasar yang ada di China itu oleh siswanya ya, siswa kalian, ketika kalian tidak mencoba menghubungkan pengertian pasar yang pada umumnya siswa itu kuasai ya. Sehingga ketika nanti mau mengajarkan bahasa-bahasa yang kaitannya dengan di pasar ya, menawar gitu ya, menggunakan mata uang ya, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan percakapan yang autentik terjadi di China dengan dalam bahasa Mandarin, ya kenalkan dulu, hubungkan dulu pasar itu pada umumnya seperti apa, dan kemudian jelaskan apa yang berbeda ya dengan pasar yang ada di China dan di Indonesia ya. Oh ya, pasar sama gitu ya, tapi ada hal yang berbeda. Nah, yang berbeda ini yang baru ya. Oke. Tapi ada nyambung kan tadi kan, sama-sama berbicara tentang pasar konteksnya. Tapi hal yang baru adalah bagaimana bernegosiasi ya, bagaimana menyapa dengan sopan, bagaimana memulai percakapan, bagaimana menutup percakapan. Itu kan hal yang baru. Ya. Tapi hal yang baru akan mudah dipahami bila dasarnya itu sama. Makanya di situ ada prior knowledge. Ya. Nah, prior knowledge ini disimpan di memori jangka panjangnya, ya, student ya. Sementara cara siswa untuk menangkap atau memilih informasi itu sangat tergantung pada memori jangka pendek atau working memory kerja. Nah, makanya seperti itu. Kemudian di bawah student, ya, oke, di bawah saya terangkan ya. Student bisa lihat gambar di bawah. Saya mohon feedback. Bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Halo? Oke, baik. Ya, kasih. Sehingga ya, skema acquisition, kita lihat yang ada di dalam kotak sini ya student ya. Skema itu apa? Skema itu adalah pengetahuan, keterampilan yang kita miliki ya. Disebut acquisition itu adalah proses pembentukan pengetahuan, skema ya. Oke. Jadi banyak skema di dalam otak kita ya. Skema apa? Skema yang hubungannya dengan kemampuan bahasa. Itu disebut skema bahasa. Ada juga skema yang terkait dengan kemampuan kalian mengendarai mobil ya, atau berbicara di depan publik. Itu banyak skema ya. Jadi skema ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. Acquisition, ini acquisition mestinya. Ini di pemerolehannya, cara memperolehnya, gitu ya. Jadi cara memperoleh kemampuan, pengetahuan, keterampilan itu gimana? Ya lagi itu sangat berkaitan dengan kemampuan otak untuk menerima respon input informasi yang diberikan guru. Intrinsic load ya, pertama saya. Intrinsic load itu adalah tingkat kesulitan dari media atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang semakin sulit itu akan membuat siswa sulit untuk menguasai ya pembelajaran. Pertanyaannya, apakah siswa tidak boleh diberikan sesuatu yang sulit? Ya, boleh gitu ya. Justru harus lebih sulit ya, harus lebih sulit artinya ada yang baru yang harus dia kuasai ya, agar pengetahuannya bertambah.
Ya. Hanya saja sesuatu yang sifatnya sebetulnya sederhana menjadi sulit bila informasi itu gagal dihubungkan dengan prior knowledge tadi loh. Ya. Jadi misalkan mau mengajar tentang bahasa percakapan di pasar di China, bagaimana menawar yang sudah membuka pembelajaran percakapan yang baik dengan pedagang gitu ya. Itu tidak diawali dengan strategi apa ya? Misalkan pengenalan lebih awal dulu pasar itu seperti apa. Jadi dihidupkan ya, skemanya itu dihidupkan. Jadi ketika langsung mengajar, oh percakapannya harus gini, ini kalian tirukan ya, gitu ya. Ini kalimatnya kalau membuka percakapan di pasar itu gini, bla bla bla, oke ya. Kemudian ditutup, ayo kita latihan lah, kaget itu siswanya ya. Kenapa? Karena tidak diaktifasi ya prior knowledge-nya, sehingga sesuatu yang sebetulnya mudah tadi jadi sulit. Ya. Nah itu intrinsic load. Intrinsic load itu hubungannya dengan materi kita. Ya, tingkat kesulitan. Kemudian saya ke extraneous load dulu ya. Extraneous load itu adalah elemen-elemen yang tidak ada kaitannya dengan materi yang kita ajarkan. Misalkan apa? Background music, suara-suara eksternal selama kita belajar, ya. Animasi yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Ini adalah elemen ekstrinsik yang mengganggu konsentrasi. Ya. Ketika saya menjelaskan begini, kemudian saya menghidupkan musik, pasti student akan mendengar suara musik. Nah, suara musik ini kan tidak relevan, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Itu dianggap extrinsic, extraneous load. Sehingga ya proses yang baik itu yang gimana? Yang German load. German load itu apa? Artinya kemampuan otak itu ya harusnya dimaksimalkan dengan cara ya mereduksi tingkat kesulitan ya intrinsic load. Di sini juga mengurangi extrinsic load. Jadi ini ada minus-minus gitu. Kadang extrinsic load itu nggak bisa, sulit untuk dihilangkan sama sekali ya. Makanya dibilang minus. Jadi semakin berkurang extraneous load-nya, semakin berkurang intrinsic load-nya, maka proses German load itu bagus. German load itu adalah proses memaksimalkan kemampuan otak, memori tadi, untuk menangkap, memahami informasi yang baru yang diberikan guru. Ya, sehingga performanya jadi bagus ini kanan. Nah, ternyata ya proses belajar seperti ini itu juga sangat dipengaruhi oleh yang lainnya. Faktor proficiency akademiknya, ya, faktor usia, bagaimana informasi disajikan, ya, bisa luring, bisa daring, gitu ya, atau kompleksitas informasi. Nah, itu adalah bangunan teori, gitu ya. Sehingga dari sini akhirnya saya mudah untuk bisa membangun paragraf untuk daftar pustaka. Nah ingat ya, daftar pustaka itu kembali lagi adalah bagian di dalam proposal, di dalam skripsi ya, yang berisi paragraf. Nah ingat, paragraf akademik, paragraf ya, satu paragraf itu harus ada 4 elemen di sini. Yang pertama, saya balik di atas dulu. Paragraf itu terdiri dari 2 jenis kalimat student. Kalimat utama dan kalimat pendukung. Kenapa disebut kalimat utama? Disebut kalimat utama karena dia mewakili seluruh bagian yang ada di dalam paragraf tadi. Kenapa disebut kalimat pendukung? Kalimat pendukung itu hanya menjelaskan apa yang disorot oleh kalimat utama. Ya, oke, itu dari sisi jenis. Sekarang dari sisi yang lain, ya, secara fungsional. Secara fungsional, paragraf itu terdiri dari perspektif. Nah, ini terwakili dengan kalimat utama. Ya. Kemudian paragraf itu ada unsur evidence. Ya. Nah, evidence ini kalimat pendukung. Kemudian terwakili dengan explanation. Nah, ini juga pendukung.
dan ada summary, ini juga kalimat pendukung. Kesimpulannya, perspektif adalah kalimat utama, evident, explanation, summary adalah kalimat pendukung. Coba sekarang kita runtut. Kalimat utama atau perspektif itu menyatakan pandangan kita penulis tentang apa yang kita mau sorot. Kemudian apa yang sedang kita sorot, yang sedang kita tampilkan, itu harus ada bukti dong. Gitu ya, misalkan. Ya. Student, Pak Daniel sekarang menjadi ini nih. Apa ya namanya? Student, Pak Daniel sekarang tinggal di sebuah kota, bla 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 gitu ya, dan ada rumah baru, nah gitu ya. Nah, ini kan informasi saja ya, yang sifatnya sepihak kan begitu. Tapi sudah mewakili pandangan saya untuk membuat satu kalimat. Saya tinggal di sebuah kota dan saya mempunyai satu lokasi rumah yang baru. Nah, bagi orang yang kritis tentu tidak cukup hanya menerima saja informasi tadi. Buktinya apa Pak Daniel kan gitu ya. Nah, makanya perlu bukti. Nah, bagaimana dengan paragraf? Harus ada bukti sitasi. Harus ada bukti referensi dari penulis lain. Tidak cukup hanya pernyataan kita, ya. Baru kemudian dijelaskan. Nah, itu disebut explanation, dan setelah dijelaskan harus diringkas, ya, sehingga menjadi satu keterkaitan. Sampai di sini, sudah jelas? Kalau masih belum jelas, silakan bertanya. Oke, ya ini tadi ya Pak Daniel sudah membuat kerangka teori ini ya. Ini teori multimedia, beban kognitif ya. Kemudian ada jenis load-nya ya. Sekarang ingat ya, di dalam menyusun paragraf itu, paragraf akademis harus ada perspektifnya, harus ada evidence-nya, ada explanation-nya, dan ada summary-nya ya. Oke. Ingat. Itu. Nah, student, ketika tadi sudah saya sampaikan bahwa yang penting di dalam membuat daftar pustaka itu adalah ini kan. Kita ingat lagi topiknya, kata kunci, kita cari, kita review, kita evaluasi. Nah, topik saya apa? Topik saya adalah pemahaman siswa dalam teks akademik melalui penyampaian video instruksional. Misalkan begitu ya. Sudah bisa lihat ini? Kurang jelas kan? Ini lebih jelas. Ini topik ya. Topik saya. Oke, student, dari sini kira-kira topik ini kata kuncinya apa aja di sini? Ada video instruksional, ada teks akademik, ada pemahaman siswa, kan begitu. Ya. Oke. Nah, pemahaman siswa hubungannya dengan video instruksional ini kan media ya. Ini media video. Ini media video instruksional. Nah, berarti ini juga kata kunci yang sangat penting ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan teori beban kognitif itu ya, berbicara tentang segala sesuatu tentang media ya, media yang dulu berikan kepada siswa untuk mendeliver input ya kan. Oke. Sehingga di sini nanti akan muncul beberapa hal, misalkan media ya. Kemudian nanti ada video instruksional. Oke, nah, dua dulu aja ya, teks akademik. Nah, seperti ini student ya. Nah, nanti ini akan muncul di bagian daftar kajian pustaka, nanti akan harus dibahas ya.
Ya, media, kemudian pemahaman. Ya. Nah, di dalam daftar kajian pustaka ini harus dibahas. Ini di bab 2 ya. 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 Oke. Sekarang kita fokus ke media. Oke, sampai di sini student mengerti? Kalau di bab 2 nanti kan muncul ini kan. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang praktek ya. Nah, praktek kita fokus di 2.1 dulu. Media. Nah, ingat student elemen dari paragraf tadi apa? Elemen dari paragraf tadi apa saja, student? Halo? Ada? Apa? Ada apa ini, student? Inilah. Apa? Ada perspektif, Perspektif, terus? bukti, Bukti, penjelasan, explanation, penjelasan, sama kesimpulan. kesimpulan. Baik sekali ya. Ingat ya, ada perspektif. Saya tulis saja di sini ya, biar nggak lupa. Oke, ada perspektif, evidence, dan summary. Saya tulis ini. Oke. Nah, ini kita buat satu paragraf. Perspektif dulu. Mohon maaf Pak, mic-nya masih. Oh, suara saya ya. Ya, Mohon sorry. maaf ya. Ya, oke, baik. Sekarang saya akan membuat satu paragraf ya. Oke, ada perspektif. Ya. Oke, nanti ada evidence. Ada explanation. Dan ada summary. Saya akan berikan contoh satu persatu. Pemahaman. Nah, pemahaman siswa terhadap isi pelajaran atau isi pelajaran yang guru berikan sangat dipengaruhi oleh media pembelajaran. Oke, ini pandangan kamu. Betul nggak bahwa pemahaman siswa terhadap isi materi pelajaran yang guru berikan sangat dipengaruhi oleh media pembelajaran? Ya, ini adalah perspektif. Ya, ini adalah perspektif. Mungkin perspektifnya mau ditambah, silahkan. Ya. Apa mau ditambah juga nggak apa-apa. Ya. Oke. Nah, ini ada intinya, student. Inti yang harus kalian pertahankan. Nah, berikutnya. Kalau memang pemahaman ini dipengaruhi oleh media, buktinya apa?
Kan gitu. Harus ada bukti dong. Harus ada bukti. Buktinya adalah apa? Harus ada sitasi, kutipan. Kutipan dari siapa? Dari peneliti lain atau dari buku. Ya, oke. Ingat ya, kata kuncinya adalah di sini comprehension. Ya, comprehension bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya ya. Dan di sini media. Gimana caranya? Kembali ke database. Erik tadi. Atau di Google Scholar ya. Oke, misalkan Google Scholar. Ya. Reading comprehension and media. Nah, ini misalkan. Kalian pilih mana yang cocok. Don't throw away your printed books, meta-analysis. Atau ini. Reader computer screen paper. Misalkan ini ya. Misalkan. Oke. Tapi kalau kayak gini ini biasanya bayar dia. Ya student, ada PDF-nya. Mudah-mudahan tidak membayar. Ya. Nah, ini adalah jurnal student. Nah, jurnal ya. Pertama-tama dia banyak akan memberikan summary atau abstrak. Ya. Berarti kan hal yang penting ya di bagian jurnal ini judulnya, kemudian pengarang, pengarang, ya, pengarang penting, kemudian kemudian ini volume dan isu. Volume dan isu. Volume itu adalah tahun kesekian jurnal itu diterbitkan. Kalau volume 27 berarti ini sudah tahun ke-27. Ya. Nah, per tahun itu adalah bisa diterbitkan beberapa kali. Kalau isu 4 berarti dalam tahun ke-27 itu menerbitkan 4 kali. Berarti ini terbit pada publikasi yang keempat pada tahun ke-27. Ya. Jadi tahun ke-27 itu bisa menerbitkan nomor 1, misalkan bulan Januari. Ya. Nomor 2-nya bulan Maret. Nomor 3-nya bulan September. Nomor 4-nya bulan Desember gitu. Ya, pada tahun ke-27. Oke. Ya, baik. Nah, di sini ya. Nah, dia katakan, misalkan setelah kita baca ya, ternyata betul. Nah, gitu ya misalnya ya. Bahwa in comparing paper, computers, and e-reader, result study indicated that these 3 different personal mood does not. Oke. Oh, begini student. Ya. Jadi, untuk kajian-kajian ilmu penelitian yang awal ya tentang memori untuk teks, hasilnya bermacam-macam ya. Dampak teknologi terhadap kemampuan daya ingat. Oke. Dalam penelitian ini ternyata readersnya tidak secara konsisten memberikan kompensasi terhadap kesulitan untuk comprehension. Misalkan seperti itu dan ternyata didukung oleh tulisan ini. Ya. Oke. Gimana caranya setelah menemukan ini ya dibaca student ya dibaca dan ternyata benar ya dan ternyata benar argumen kita diperspektif. Caranya gimana? Ingat ya. Pertama harus kepada ini ya dulu. Daftar nama pengarang. Ini di copy ya student ya. Copy. Kemudian kita nulis di evidence. Menurut ya, menurut siapa? Nah, caranya ingat ya, perhatikan ini ya. Di Word ini kalian klik reference. Kok lama ya? Maaf ya, student. Biasanya enggak lama, student. Ya. Setelah reference, kemudian insert citation.
kemudian add new source. Nah, ini ada tampilan begini. Ini ada, kalau dibuka yang pertama, ini ada jurnal artikel, ada book. Nah, karena dia adalah dari artikel jurnal, ini klik. Nah, authornya tadi sudah saya copy, di paste. Saya perhatikan ya, student ya. Sir, mic-nya, Sir. Oke, baik, student. Harus diperhatikan ya. Ketika, saya ulang lagi deh. Ya. Ketika menurut artikel sudah sesuai dengan argumen kita, ya, yang perlu harus kalian perhatikan adalah penulisnya. Ingat ya, nanti harus nama keluarga. Ya. Ini nama keluarganya Margolin, ada Diriskol, ada Tolen, ada Jenny Regler. Ya. Oke, ini saya copy. Ingat ya, harus nama keluarga. Terus yang nama pertamanya, nama kedua disingkat. Ya, oke. Ingat ya. Udah. Buka reference. Ya. Oke, misalkan begini ya. Tampilan gini ya. Buka yang reference sudah. Date, nah, udah. Kemudian insert citation. Date, ya. Kemudian add new source. Dates. Nah, kemudian author, di copy. Tadi copy tadi Ctrl V. Ya. Nah, ingat. Pertama ini pengarang pertama, Sarah J. Margolin. Caranya adalah Margolin ini ya adalah yang nama keluarga tuh, itu koma, kemudian nama pertamanya hanya cukup tulis S, titik, ya. Kemudian kedua nama tengahnya itu J, titik, ya sudah. Ini dihapus, jangan lupa dihapus. Nah, udah, baru lanjut pengarang kedua. Nah, menyambungnya gimana? Ya, itu bisa pakai koma atau pakai titik dua. Lebih baik titik dua aja. Itu bisa, ya. Koma juga bisa, betul ya. Oke. Tapi ya biasanya pakai titik dua. Oke, pengarang kedua, Casey Driscoll Michelle. Betul ya. Oh sorry. Casey Driscoll namanya ya. Casey Driscoll berarti di sini Driscoll, C, titik. Ini titik dua. Yang berikutnya Michael J. Tolen. Nah, berarti Tolen. Ya. Kemudian M titik J titik 2. Nah, sorry. J gitu ya. Ini dihapus student. Kemudian Jennifer ini. Jennifer Little Legler. Nah, jadi Legler, J titik L titik 2. Gitu ya. Ini dihapus. Sudah. Sekarang kemudian judul. Judulnya adalah ini. Nah, ini di copy, dipaste di sini. Oke, ingat student, ya. Kalau menulis judul itu seperti kalau di dalam citasi ya, atau daftar pustaka itu yang huruf besar, huruf kecil perhatikan. Kalau huruf pertama, kalimat pertama, kata pertama itu hurufnya E-nya besar, ya, huruf pertamanya besar. Yang kedua, ini kan komputer, ini C-nya kecil. Selanjutnya semuanya kecil. Nah, ada titik 2, nah, berarti D-nya besar. R-nya kecil. C-nya kecil. C-nya kecil. A-nya kecil.
M-nya kecil, P-nya kecil. Nah, oke. Sudah cocok ya. Ingat ya, huruf besar, huruf kecil. E-nya besar, lainnya kecil. Karena ada titik 2, ini D-nya besar. Sekarang nama jurnal. Nama jurnalnya apa? Oh, ini ya. Applied Cognitive Psychology. Applied Cognitive Psychology ya. Applied. Nah, ini huruf besar semua, Ustaz. Applied Cognitive Psychology. Oke, tahunnya tahun berapa? Tahunnya 2013 ini ya. 2013. Volume 27 nomor 4 tahun 2013. Ini lihat. Tahun year ini ya. Year 2013. Kita kebawahkan itu dengan show all bibliography field. Nah, semakin besar ya. Volume 27 isunya nomor 4. Udah, dia baru oke. Bread. Nah, gitu loh. Keluar di sini. Ya. Oke, karena kamu tulis menurut, nah berarti kan namanya harus dibuka. Nah, ini harus dibuka. Citation. Nah, ini add convert to citation to static text. Nah, add ini baru kurungnya di sini. Nah, ya. Oke. Media karena berpotensi memberikan input yang beragam, mempengaruhi ya, mempengaruhi memori kerja siswa. Oke, semakin beragam semakin baik. Nah, oke ya. Ya, ini evidence. Evidence. Tetapi kan kalimat ini belum jelas ya. Media karena berpotensi memberikan input yang beragam, memperoleh memori kerja siswa. Ini gimana? Ini kan tidak jelas. Nah, makanya perlu dijelaskan. Ya. Penjelasannya gimana? Nah, kalian tulis. Ya. Misalkan keragaman input itu ya diwakili oleh penjelasan dari guru berupa narasi. Narasi itu ya bersifat berupa audio yang selanjutnya diterima oleh sensorik oleh telinga siswa. Sementara itu ya input visual berupa gambar, animasi, dan film diterima oleh mata siswa. Ya. Kedua jenis input tersebut bersama-sama diproses di otak mereka sehingga membuat siswa mampu merekonstruksi pengetahuan baru. Gitu. Nah, ini explanation student. Ya. Oke. Nah, baru kemudian disampaikan. Nah, belajar ya. Belajar. Nah, tadi mensampaikan ini. Nah, ya. Ini kan tentang pemahaman siswa comprehension, kemudian ini media, ini kan kutipan, ya penjelasan ya. Belajar dari
paragraf ini, maka disimpulkan betapa pentingnya guru menyiapkan media yang tepat agar siswa dapat belajar dengan baik. Nah, itu. Nah, tapi kan di dalam paragraf itu kan tidak ada namanya summary, kan gitu ya. Tidak ada explanation, kan gitu ya. Nah, kita satukan. Nah, itu gitu. Nah, gitu. Ini masih satu paragraf. Ya. Ini masih satu paragraf. Ya. Oke. Jadi, tadi saya hilangkan ya. Ada perspektif, ada evidence, ada explanation, ada summary. Akhirnya jadi gini. Ya. Ini masih satu kutipan ini ya. Kalau bayangkan kalau kutipannya banyak gitu ya. Akan jadi bagus gitu. Akan evidence-nya lebih banyak. Nah, di akhir nanti ada yang namanya daftar pustaka. Ya, caranya gimana kalau sudah banyak mengutip ini? Nah, caranya adalah klik lagi reference. Ya, tidak di insert citation tapi di bibliography. Klik ini, klik. Oh, sorry. Nah, ini ya studentnya. Ingat ya, ini kita pakai APA ya, jangan Chicago ya, APA ya. Nah, kemudian bibliografi di ini deh, boleh. Nah, udah muncul student, kamu nggak usah ngetik lagi. Nah, biasanya di sini ganti daftar pustaka itu loh student. Nah, gitu maksudnya. Ya. Coba saya minta bantuan Budi dibacakan ini Budi. Yang ini Budi. Tolong Budi. Paragraf itu. Minta bantuannya dibacakan Budi. Halo Budi, ada? Koneksinya terputus ya. Ya deh kalau gitu. Monica, Mon, kamu bisa bacakan Mon? Tolong bacakan Mon. Oh ya, pemahaman siswa, comprehension terhadap isi materi atau pelajaran yang guru berikan sangat dipengaruhi oleh media pembelajaran atau media. Menurut Margolin et al. 2013, media karena berpotensi memberikan input yang beragam mempengaruhi memori kerja siswa. Keragaman input itu diwakili oleh penjelasan dari guru berupa narasi. Narasi itu berupa input audio yang selanjutnya diterima oleh telinga siswa. Sementara itu, input visual berupa gambar, animasi, dan film diterima oleh mata siswa. Kedua jenis input tersebut bersama-sama diproses di otak mereka sehingga membuat siswa mampu merekonstruksi pengetahuan baru. Belajar dari paragraf ini, maka disimpulkan betapa pentingnya guru menyiapkan media yang tepat agar siswa dapat belajar dengan baik. Nah, begitu sudah ya. Nah, ingat ya. Ketika tadi sudah misalkan ya, mau nambah lagi, misalkan ini ya adalah kutipan dari yang lainnya. Misalkan contoh ya, kita ambil yang lain sekarang. Ini kita tutup saja. Sekarang kita ambil dari Erik, misalkan ya. Ini. Nah, misalkan setelah kita baca ini ya, kita dapat ini metacognitive awareness building strategies misalkan ya. Ini nama pengarangnya student ya. Kita copy. Ini kita copy. Ingat ya, ini nama keluarga
Ya, kita copy sini. Kita taruh sini. Ya. Karena ini adalah kalimatnya dia umpamanya. Ya, ini ya, taruh sini. Kemudian insert citation. Ya, nah, ini yang punya kita tadi. Tambah lagi add news source. Nah, pengarangnya sini. Nah, ingat ya, ini yang nama keluarga. Ini hiu ini bukan. Jadi ini titik, M-nya titik juga. Gitu. Ya, titik 2. Kemudian Pan, ini nama keluarga. Kemudian Huang ini bukan. Kemudian Li, singkat jadi titik. L saja, nanti titik. Titik 2. Kemudian judulnya, apa judulnya? Copy title-nya sini. Nah, ingat, huruf besar, huruf kecil. Meta kognitif, metanya besar, virusnya A-nya kecil, R-nya kecil, reading, strategis S-nya kecil, second S-nya kecil, language L-nya kecil, Vietnam besar, nama kota, nama negara, undergraduate U-nya kecil. Baru kemudian adalah nama jurnalnya. Ya, Arab. Oke, saya copy semuanya ini. Ctrl C. Ya. Oke, jurnal name. Jurnal name-nya adalah Arab World Journal. Nah, berarti yang lainnya saya potong. Year-nya, tahunnya 2001, 2021. Nah, halamannya, jangan lupa halamannya. Halamannya itu berapa halamannya? Oke, berarti kita harus tahu ini. Informasi halaman enggak ada, kecuali kita harus buka PDF-nya. Penting banget ya, halaman. Di sini. Oh, ini ada 90. Nah, ini ada ya. 90 sampai 112. Coba kita lihat di bawah. 112 enggak? Ah, 120. 112 ya. Jadi 90 sampai 112. 90 sampai 112. Lihat. Nah, volumenya tadi. Nah, volumenya 12. Nah, nomor 1. Oh, ini ada lamanya ya. Nomor 1. Oke. Nah, udah jadi. Gitu. Nah, umpamanya kalian sudah ngutip banyak, baru kemudian disusun bibliografinya ya, daftar pustakanya. Klik. Muncul ini. Ya. Ini karena kita pakai bahasa Indonesia, tulis daftar pustaka. Ya. Nanti kalau kurang paham bisa videonya diputar beberapa kali ya. Oke. Jadi gitu student, sebuah paragraf ya terdiri dari perspektif, evidence, explanation, dan conclusion. Gitu. Ya. Caranya nanti membuat daftar pustaka, tentukan topik, kata kunci, cari dokumennya, review, hasilnya akan muncul seperti itu. Ya. Gimana? Mengerti kah? Ada pertanyaan dari student semuanya? Kira-kira masih masih menyesuaikan ya. Apakah sudah pernah mendapatkan materi seperti ini student sebelumnya? Belum, Pak, baru pertama kali. Belum ya, baru pertama kali. Baik. Oke, kita refleksi ya sebelum kita selesai pembelajaran kita hari ini. Selalu ya student ya, kalau ngajar itu jangan lupa refleksi. Tujuannya apa? Untuk mengendapkan pengajaran yang sudah teachers atau louser berikan ya, atau dosen berikan. Oke, hari ini kita belajar apa student? Kajian pustaka. Baik, oke. Bisa ditambahkan apa yang dijelaskan dalam kajian pustaka?
Apa saja? Itu adalah proses pendalaman bisa diketahui melalui benang merah. Apa itu benang merah? Yaitu keterkaitan konseptual satu konsep dengan konsep lain sehingga jadi satu bangunan. Biasanya kajian pustaka itu terdapat di bagian bab 2 skripsi. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya. Spesifik, yaitu hanya menyangkut topik yang ingin ditulis saja. Jadi yang tidak relevan itu tidak perlu ditulis. Selanjutnya kita perlu selektif dan juga fokus pada topik yang dikaji. Ya. Kutipan atau daftar pustaka juga perlu diperhatikan dan menghindari singkatan-singkatan. Baik, bagus Monica. Ya, oke. Nah, kalau seandainya student lainnya ya menuliskan referensi dengan teknik tadi, masih ingat langkahnya? Yang tadi itu, masih ingat? Saya buka lagi ya. Masih ingat? Ya Budi, masih ingat Bud? Masih ingat. Gimana caranya Bud? Ini mau masukkan ke Word ya, berarti Sir? Iya, betul. Gimana Bud caranya Bud? Pilih. Saya tunjukkan ini ya, Budnya ya Bud ya. Baik. Oke, gimana Bud caranya Bud? Pilih references itu, terus kemudian pilih yang insert citation. Insert citation. Kemudian insert citation, terus habis itu pilih yang add new source. Setelah pilih add new source, masukkan type of source-nya terlebih dahulu, jurnal atau dan lain sebagainya atau artikel. Kemudian masukkan nama autornya. Ketika memasukkan nama author ini, untuk nama keduanya itu harus disingkat. Ya. Kemudian setelah itu memasukkan titelnya, judulnya. Ya. Kemudian dirapikan, untuk kata pertama itu tetap huruf besar, kemudian untuk kata selanjutnya itu menggunakan huruf kecil di awalannya. Betul. Kemudian memasukkan jurnal name. Ya. Setelah itu tahunnya. Dan kemudian masukkan halaman jika ada halaman. Terus kemudian cantumkan volume dan isu yang keberapa. Ya, terus terakhir. Dan yang terakhir. Oke, sekarang kalau mau ini Bud, mau membuat daftar pustaka gimana Bud? Yang terakhir setelah kita buat banyak citasi, gimana caranya? Ketika mau membuat daftar pustaka, kembali ke menu references, kemudian pilih yang bibliografi. Bibliografi ini pilih yang versi stylenya yang APA. APA ya. Terus? Kemudian tinggal langsung masukkan aja, misalkan yang tadi setelah dibuat citasi itu. Betul sekali. Terima kasih sekali Budi. Terima kasih. Oke student, saya rasa itu saja yang saya boleh berikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kesulitan bisa menghubungi Pak Daniel. Oke, untuk tugasnya saya rasa minggu depan saja. Hari ini cukup mendengarkan penjelasan dari saya. Terima kasih student, semoga semua dalam keadaan sehat. Mari kita berdoa. Baik, terima kasih. Sampai ketemu dan salam sehat selalu. Mari saya permisi ya. Terima kasih Pak.